Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin membacakan PPT kami yang sudah kami buat. Di sini kami membahas dengan topik variasi bahasa. Di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan Kevin Jeremia, ada Tina Kurniana, Kevin Emmanuel Ricosta, Brian Agustian, Kalista Alsadila, Muhammad Ija, Muhammad Aprianur, Kristi Fioni, dan Ripaldo Alyura. Variasi bahasa. Pengertian variasi bahasa. Variasi bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Variasi tersebut bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosiolinguistik lain termasuk variasi bahasa baku itu sendiri. Menurut Wati, kemudian variasi bahasa merupakan penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi serta fungsi yang berlaku pada si penutur. Bahasa digunakan dalam segala situasi, baik di situasi formal maupun dalam situasi tidak formal. Sebagai contoh, bahasa akan tetap digunakan di lingkungan kampus, baik pada saat menerima mata kuliah maupun dalam keadaan tidak menerima mata kuliah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin selanjutnya, jenis-jenis variasi bahasa. Variasi bahasa terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, variasi dari segi penutur. Variasi dari segi penutur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun yang paling dominan adalah warna suara itu. Sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, maka hanya dengan mendengar suaranya, tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenalinya. Yang kedua, dialek, yakni bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada di satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Para penutur dalam suatu dialek mempunyai ciri yang menandai dialeknya masing-masing. Misalnya, bahasa Jawa dialek Banyumas memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan ciri yang dimiliki bahasa Jawa dialek Pekalongan, dialek Semarang, atau juga dialek Surabaya. Yang ketiga, kronolog atau dialek temporal, yakni bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial tertentu pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa di Indonesia pada beberapa zaman. Variasi bahasa pada setiap zaman tentunya berbeda, baik dari segi lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis. Yang paling tampak biasanya dari segi leksikon, karena bidang ini mudah sekali berubah akibat perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Misalnya, penggunaan nama mata uang yaitu kata ringgit, sen, dan rupiah yang digunakan pada kurun waktu yang berbeda. Nama satuan mata uang Indonesia ketika merdeka menggunakan rupiah, sedangkan sebelumnya masyarakat Indonesia pernah menggunakan kata ringgit dan sen. Yang terakhir, sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi berdasarkan usia ini dapat dilihat dari pemakaian bahasa yang digunakan pada anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang-orang lanjut usia. Variasi bahasa berdasarkan tingkat pendidikan dapat terlihat jelas dari struktur pola atau susunan dalam merangkai kata-kata atau kalimat pada saat berbicara. Penutur yang berpendidikan tinggi akan terlihat berbeda variasi bahasanya dengan berpendidikan menengah, rendah, atau sama sekali tidak berpendidikan. Kemudian, variasi bahasa berdasarkan jenis kelamin, yaitu variasi bahasa yang terkait dengan jenis kelamin. Dalam hal ini, pria dan wanita. Misalnya, variasi bahasa wanita umumnya lebih lembut dibandingkan dengan laki-laki. Dan yang terakhir, variasi bahasa berdasarkan pekerjaan, profesi jabatan, atau tugas para penutur. Variasi bahasa ini dapat terlihat pada masing-masing pekerjaan, profesi penuturnya, dan perbedaan tersebut dapat berdasarkan karena faktor lingkungan pekerjaan penuturnya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya yaitu variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya yang disebut juga dengan fungsiolek, ragam, atau register.
Fungsiolek yaitu ragam bahasa yang sistemnya tergantung situasi dan keadaan berbicara, yaitu peristiwa berbicara, penutur-penutur bahasa, tempat berbicara, masalah yang dibicarakan, tujuan berbicara, media berbahasa, atau tulisan lisan, dan sebagainya, menurut Nababan. Variasi bahasa bidang ini ciri yang paling tampak yaitu dalam penggunaan kosakatanya. Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain, di mana variasi ini dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa, misalnya bidang sastra, perikanan, jurnalis, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menurut Martin Jones, membagi fungsiolek dalam bahasa Inggris berdasarkan tingkat formal atas 5 tingkat. Tingkatan ini sering disebut style atau gaya bahasa. Kelima tingkatan ini yaitu pertama ada frozen atau ragam beku. Ragam beku adalah ragam bahasa yang paling resmi yang dipergunakan dalam situasi-situasi yang hikmat dan upacara-upacara resmi. Lalu kedua ada ragam formal atau ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang dipergunakan dalam pidato-pidato resmi seperti pidato kenegaraan, rapat dinas, atau rapat resmi pimpinan suatu badan. Yang ketiga, konsultatif atau ragam usaha. Ragam usaha adalah ragam bahasa yang sesuai dengan pembicaraan-pembicaraan biasa di sekolah, perusahaan, dan rapat-rapat usaha yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Dengan kata lain, ragam bahasa ini berada pada tingkat yang paling operasional. Yang keempat, casual atau ragam santai. Ragam santai adalah ragam bahasa yang santai antar teman dalam berbincang-bincang, rekreasi, berolahraga, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada intimate, ragam akrab. Ragam akrab adalah ragam bahasa antar anggota yang akrab dalam keluarga atau teman-teman yang tidak perlu berbahasa secara lengkap dengan artikulasi yang terang, tetapi cukup dengan ucapan-ucapan yang pendek. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya ada variasi dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi sarana ini dapat dilihat dengan adanya ragam lisan dan ragam tulis, ataupun variasi bahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu. Adanya ragam lisan dan ragam tulis didasarkan karena adanya kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud yang berbeda. Adanya perbedaan wujud dari struktur ini karena dalam penyampaikan informasi atau berbahasa lisan kita dibantu oleh unsur-unsur di luar dari linguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik, gelengan ataupun anggukan kepala, dan segala gejala fisik lainnya. Padahal di dalam variasi bahasa tulis, hal-hal yang seperti itu tidak ada. Maka sebagai gantinya, harus dieksplisitkan secara verbal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian faktor-faktor penyebab terjadinya variasi bahasa. Menurut Ohi Wotun, bahwa variasi bahasa merupakan perubahan atau perbedaan yang dimanifestasikan dalam ujaran seseorang atau penutur-penutur di tengah masyarakat bahasa tertentu. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya variasi bahasa. Yang pertama yaitu faktor latar belakang geografi. Latar belakang geografi sangat mempengaruhi variasi bahasa. Karena setiap masyarakat yang berasal dari daerah yang letak geografi yang berbeda, maka berbeda pula bahasa yang digunakan pada setiap orang di suatu daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu faktor media yang digunakan. Faktor media yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya variasi bahasa.
Variasi bahasa yang biasanya terjadi karena faktor media yang digunakan adalah variasi dari segi keformalan, yaitu ragam santai atau kasual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang C adalah faktor pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan termasuk salah satu faktor terjadinya variasi bahasa. Hal itu dikarenakan pokok pembicaraan biasanya memancing emosi dari seseorang untuk meluapkan segala kesalahannya melalui bahasa, sehingga memungkinkan munculnya variasi bahasa. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor waktu atau situasi berbahasa. Keragaman bahasa muncul dari faktor konstan kebahasaan. Bahasa dapat berubah karena keadaan tertentu. Misalnya dalam suasana formal, bahasa yang digunakan akan formal dan sopan. Situasi berbeda ketika bahasa digunakan dalam suasana informal, seperti ketika berbicara dengan teman, sabaya, atau teman dalam kelompok. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, tetapi tidak menutupi kemungkinan juga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh kelompok tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Dari materi yang sudah kami paparkan, mungkin ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Kesimpulannya adalah variasi bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaiannya, di mana variasi bahasa merupakan sebuah penggambaran dari perbedaan antara pengguna bahasa ketika manusia saling berinteraksi. Jenis-jenis variasi bahasa antara lain variasi dari segi penutur, variasi dari segi pemakaian, variasi dari segi keformalan, dan juga variasi dari segi sarana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya variasi bahasa adalah karena faktor latar belakang geografi, faktor media yang digunakan, faktor pokok pembicaraan, dan faktor waktu atau simulasi berbahasa. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.